Berkaitan dengan tadi, bagaimana cara untuk atau tips-tips ini, tips-tips untuk membaguskan irama ini gimana nih? Ketika kita didengarkan orang lain merasa merasa tenang, merasa tenang gitu. Iya. Itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vertizon Podcast. Di sini kita telah dibersamai seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, yang dimana terkenal dengan irama-irama yang bisa menirukan beberapa syekh tentunya. Di sini kita dibersamai dengan Mas Baihaqi atau Ustadz Baihaqi aja ya kita panggilnya, karena beliau sangat luar biasa mengajar di salah satu pondok pesantren yang sudah terkenal tentunya. Di sini kita nanti akan coba untuk bertanya-tanya berkaitan dengan irama dan beberapa pembelajaran ya tentunya, bagaimana cara untuk menirukan syekh siapa gitu. Mas Baihaqi bisa perkenalan dulu kepada para penonton netizen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Sahabat Vertizon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kita akan berdiskusi yaitu mengenai tentang irama. Namun disuruh perkenalan tadi. Perkenalan ya apa enggak apa-apa. Itu udah sih. Enggak usah perkenalan. Langsung aja. Iya oke langsung. Oke. Di sini kalau berkaitan dengan irama, pandangan Mas Haki sendiri gimana Baihaqi berkaitan dengan irama? Ustadz Baihaqi gimana? Ya. Jadi yang namanya mengiramakan ayat-ayat suci Al-Quran itu memang sudah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, laisa minna man lam yataghanni bil Quran. Bukan golonganku bagi mereka yang tidak membaguskan bacaan ayat suci Al-Qurannya. Namun Mas Eko harus tahu, orang ketika membaca ayat suci Al-Quran, ketika ingin dibaguskan, maka ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apa itu Mas? Yaitu termasuk makharijul huruf dan juga tajwidnya. Oh iya itu. Karena apa? Ketika orang membaca ayat suci Al-Quran tidak dibarengi dengan tajwid, tidak dibarengi dengan makharijul huruf yang benar, maka suatu ketika kalau ada kesalahan pada huruf, maka artinya pun akan berbeda. Oh iya. Jadi kalau sudah mempelajari tajwid, maka panjang pendeknya sudah pas, tebal tipis bacaannya sudah pas. Kemudian dibarengi dengan makharijul huruf. Itu harus pelajari dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ada sebuah kitab yang mengatakan di dalam kitab Matan Al-Jazariyah, wal akhdu bit tajwid khatmun lazimun man lam yujawwidil Quran asimun. Mempelajari atau mengambil hukum bacaan tajwid adalah sebuah keharusan. Barang siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Maka sahabat Vertizon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita belajar membaca ayat suci Al-Quran. Mumpung ini di bulan Ramadan. Iya tentunya gitu. Kan pahala untuk membaca Quran di bulan Ramadan kan tentu dilipatkan ya. Apalagi di bulan Ramadan kan kita baca Quran, pahalanya kan dilipatkan dalam artian walaupun terbata-bata ya ini Ustaz. Terbata-bata. Barang siapa yang membaca Quran terbata-bata, maka dia akan mendapatkan pahala yang akan dilipat gandakan intinya gitu. Dan apalagi kalau itu bulannya bulan Ramadan. Wah, sangat luar biasa ini itu kan. Adalah termasuk hadisnya Rasulullah Muhammad SAW tentang terbata-bata tadi. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' alaih wa yatata'ta' fi alaihi syakun falau ajroni. Barang siapa yang mahir di dalam baca ayat suci Al-Quran. Saya ulangi lagi. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah alladina al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fi alaihi syakun falahu ajrani. Orang yang mahir di dalam membaca ayat suci Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Masya Allah.
Dan orang yang terbata-bata. Dan orang yang baca ayat suci Al-Qur'annya terbata-bata, tersendat-sendat. Iya, nggak lancar lah intinya. Jawa Timurnya itu pelegak-pelegu. Iya. Alaisyakun falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Mumpung ini di bulan Ramadan. Iya, dilipat gandakan ya. Bukan berarti kita kemudian terus banyak-banyakan baca ayat suci Al-Quran. Paling tidak kita merutinkan, mengistiqomahkan. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan setiap malam di bulan Ramadan Rasulullah itu khatam 1 kali. Masya Allah. Yang itu langsung disimak oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Seperti itu Mas Eko. Ya berarti kan pahala untuk membaca Quran sendiri itu sangat luar biasa ya teman-teman di sini. Karena tidak hanya untuk orang yang terbata-bata, orang yang lancar pun juga bisa mendapatkan amal dari membaca Al-Quran itu ya. Iya, benar-benar. Berkaitan dengan tadi, bagaimana cara untuk atau tips-tips ini, tips-tips untuk membaguskan irama ini gimana nih? Iya. Setelah tentunya kita sudah belajar tajwid dulu ya tadi, karena kan di dalam membaca Al-Quran itu kan yang diutamakan tajwidnya dulu, atau bisa dikatakan kita membenarkan cara baca Quran dulu, karena kalau sudah benar berarti tahap selanjutnya adalah kepada irama ya. Iya. Dan ini tentunya harus dengan guru kalau tajwid. Dan di sini kita coba untuk bisa belajar tingkat lanjut ataupun bisa dikatakan sektor selanjutnya tahapan berikutnya untuk belajar membaca Quran dengan cara membaguskan. Karena kan untuk membaguskan sendiri kan harus ada beberapa tips dan triksnya. Ustadz Bahiki bisa membagikan tips dan triksnya? Ya. Bagi teman-teman yang pengen ketika membaca ayat suci Al-Quran bisa bagus, bisa benar. Kemudian yang paling enak lebih ketika kita didengarkan orang lain merasa merasa tenang gitu. Iya. Itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama sering latihan. Misalnya masalah vokal untuk memanjangkan, kemudian mengeluarkan nafasnya seperti apa, kemudian vokalnya seperti apa, nadanya seperti apa. Ini harus betul-betul dipelajari, dipraktikkan dalam setiap harinya. Kemudian ini tipsnya ya dulu ya. Tips. Setiap akan tidur atau bangun tidur cepat-cepat minum air hangat. Ini yang penting. Ini sangat penting banget. Ini karena apa? Banyak sekali teman-teman di media sosial yang kadang DM, kemudian komen di Facebook, komen di YouTube itu. Banyak yang tanya seperti apa caranya. Paling tidak sebelum bangun tidur, sebelum tidur dan juga bangun tidur minum air hangat. Seperti itu. Berarti sebelum dan sesudah. Iya, sesudah. Oke. Tapi untuk bulan Ramadan jangan. Kemudian bangun tidur setelah sholat subuh minum, ya batal puasanya. Jadi itu teman-teman tipsnya. Jadi tips itu yang pertama. Pertama. Masih ada lagi. Ya. Kemudian yang kedua itu sering-sering latihan untuk vokalnya. Vokal. Ya. Kalau dulu kita pernah ngajarin beberapa instansi dan juga lembaga pendidikan, mereka kita ajak ke lapangan bareng-bareng, kemudian olahraga itu maksimal 15 menit. Nggak usah terlalu banyak nggak usah terlalu capek olahraganya. Ya olahraga yang ringan aja. Pemanasan. Pemanasan seperti itu. Kemudian sampai 15 menit, kemudian kita duduk bersila, kemudian kita belajar yang namanya olah vokal. Itu contohnya seperti apa olah vokal, Ustaz? Ya, olah vokal itu yang pertama. Ya, jadi setelah olahraga, kemudian kita duduk, kita olah vokalnya seperti ini. Ambil nafas, tariknya cuman 5 detik, 5 hitungan. 5 hitungan. Ya, contoh ya. Contoh. Kemudian nahannya untuk yang pertama minimal 35 hitungan. 35? Iya enggak apa-apa. Karena untuk menahan. Karena belum bersuara. Iya. Kita tariknya 5 hitungan. Kemudian ditahan 35. Minimal 35. Kemudian melepasnya itu lebih dari 35. Misalnya 40. Oke.
Ya, contoh. Sampai 35 tadi. Iya, ini tahan ya 35. Tahan. Kemudian ketika udah 35 kita lepaskan pelan-pelan. Sebanyak 40 hitungan. 40 hitungan. Sampai habis. Itu bisa dikatakan gini, maksudnya kalau naik tarik nafasnya 5 hitungan. Terus tahan nafasnya 35 dan mengeluarkan 45. Apakah itu menjadi suatu rumus? Maksudnya harus dari kita nafas yang ditarik? Iya, kita coba nanti. Ini latihan nafas ini, tarik nafas, lepas nafas, tahan nafas itu dari yang pertama tadi. Tapi untuk tarik itu selalu 5. Oh 5. Nanti setelah tadi 35 kita tambah lagi jadi tahannya 40. Kemudian lepasnya jadi 45. Seperti itu seterusnya sampai panjang. Nah, berarti setelah itu, setelah 5 menit ya, kurang lebih 5 menit, kita coba dengan tarik nafas, kemudian tahan sebentar, kemudian dikeluarkan dengan huruf vokal A. Sekenceng-kencengnya. Ya. Sampai seperti tadi hitungan melepaskan tadi itu. Oke. Ya. Berarti berarti tidak hanya sangat konsonan vokal aja, habis itu I, U, E, O seperti itu. Ya, seperti huruf konsonan ya. Ya. Berarti memang usahanya ya tidak main-main begitu kan untuk membuat suara kita menjadi bagus tentunya. Karena butuh latihan ekstra juga. Di sini Ustadz Bahagi bisa contohkan irama dari salah satu syekh atau ustadz atau imam lah. Ya, sebelum saya contohkan sebenarnya masih ada satu lagi tahapan. Oh, tahapan apa ya tadi? Kalau tadi sudah kita keluarkan dengan vokal A, I, U, E, O. Kemudian apa? Kita coba dengan ayat suci Al-Quran atau surat yang di sana kebanyakan harokatnya, misalnya A, fathah. Ya, contoh. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul walal akhiratu khairul laka minal lumayan panjang ya. Wah. Saya lihat tadi wajahnya Ustadz Bahagi merah. Mas yang wadduha itu Mas. Bagus Mas. Coba lagi kita bisa dengarkan lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya itu dan itu selalu diulang-ulang huruf A. Kalau nanti E misalnya yang huruf E, huruf U, as-samaidatil buruj. Iya. Jadi banyak juga contoh-contohnya salah satu penerapan huruf konsonan dalam ayat suci Al-Quran ya. Iya. Ini masihnya gini ya, Chan. Apakah dulu Ustadz waktu belajar pertama kali irama itu suaranya setinggi itu atau memang dulu suaranya? Ini semuanya kita proses. Iya. Semuanya kan biasanya kan genetik kan biasanya kan juga pengaruh. Ada beberapa ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang membina kita yaitu di bidang irama. Dan alhamdulillah termasuk dulu kuliah saya di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan. Di sana itu termasuk satu-satunya kampus yang mempelajari irama-irama di dalam baca ayat suci Al-Quran. Dan alhamdulillah dosen saya termasuk Haji Muammar ZA. Masya Allah. Jadi salah satu qori yang sangat sudah terkenal. Legenda. Wah, itu kalau teman-teman biasanya sebelum sholat Jumat itu jadi diputar ya. Iya.
Ar-Rahman. Bisa. Ar-Rahmanu Enggak usah. Lain waktu saja ya, nanti kita akan coba untuk bisa menirukan. Ngomong-ngomong ini soal berkaitan dengan irama-irama yang ditirukan beberapa ustadz. Itu ada rumus ataupun ada teknik khusus nggak? Maksudnya kan beberapa ustadz memang kan menerapkan irama yang berbeda ya. Ternyata seperti mungkin irama dari Syekh Misyari Rasyid itu biasanya kan kebanyakan kurdi ya, kurdi. Irama kurdi. Itu ada tips dan triksnya nggak untuk istilahnya menirukan para ustadz atau para syekh? Sebenarnya bagi kita semua ketika menirukan seorang syekh itu sebenarnya harus kita lihat dulu karakter kita masing-masing dulu. Kita pasnya dengan siapa. Jangan sampai memaksakan. Misalnya cocoknya misalnya di Syekh Asyurem. Kemudian menirukan karakter atau versinya Syekh Misyari Rasyid. Jangan terlalu dipaksakan karena apa? Belum tentu bisa. Betul itu. Jadi misalnya karakter saya cocoknya dengan Syekh Asyudes karena suaranya tinggi. Kemudian suara saya lembut seperti Mas Eko misalnya. Biasanya menirukan Syekh Misyari Rasyid. Wah, ini boleh kalau memang karakter kita cocoknya dengan misalnya Syekh salah satu ini. Iya. Tapi perlu diingat, ketika saya dulu di pesantren Madrasatul Quran Tubireng Jombang, Pak Yai saya ngendikan, Pak Yai saya menyampaikan ke santri-santrinya, ke guru-gurunya sampai dengan saya mengatakan jangan pindah menirukan Syekh ini dulu sebelum bisa. Siapakah itu? Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Itu gimana ramanya? Nggak bisa dipraktekkan? Saya nggak untuk yang pertama ini kan dulu. Pernah dengar nggak sholawat ini? Iya, coba. Salatu wassalamu alaik. Pernah dengar mana? Ya Imam al-Mujahid. Apa Mas? Oh ya. Masalah teknis. Oke. Salatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Kira-kira siapa itu? Kalau pernah dengar nggak? Pernah dengar tapi nggak tahu nama Ustaz. Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Iya, itu biasanya diputar sebelum sholat subuh. Iya, sholat subuh apalagi pas bulan Ramadan seperti ini. Iya, sering itu biasanya. Jadi Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Contohnya seperti ini. Kalau Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari itu ada beberapa tahapan. Ada yang mujawwad. Ada yang mu'allim, ada yang murattal biasa. Kalau yang murattal biasa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang biasa. Kemudian kalau mujawwad seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini yang mujawwad. Karena apa? Lebih menempatkan hak-haknya huruf. Karena ingat, di sifatul huruf. Ya, sifatul huruf itu termasuk apa? Menempatkan hak-haknya huruf. Karena apa? Huruf itu berhak dibaca semestinya. A, I, U, E, O. Oke, berarti lebih jelas ya Ustaz berarti. Iya, seperti itu. Oke. Di sini emang ini ada sedikit cerita ya. Dulu waktu saya pribadi belajar irama, kan dulu kan ada seorang teman yang dimana itu dia juga jago tentang irama, mengajari irama. Dulu waktu belajar irama itu sampai beberapa bulan, karena cari karakter suara yang cocok. Iya. Yang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, karakter suara juga sangat pengaruh. Karena karakter suara saya itu sangat rendah. Jadi untuk tinggi itu butuh latihan lagi seperti tadi. Iya, harus sering-sering berlatihan tadi itu. Iya, jadi
seperti pembiasaan tentunya, karena dengan karakter suara yang sangat rendah itu saya coba untuk bisa menggali lagi atau belajar lagi, tentu juga dengan murotal ya, karena kan mudah untuk bisa menirukan untuk belajar irama dengan murotal, tapi ada ketentuan. Sifatul huruf sama makhrajul hurufnya juga dipelajari dulu. Iya. Yang penting itu seperti ini. Dulu waktu saya belajar itu seperti irama itu apa? Syekh Misari Rasyid yang Kurdi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunggu. Tadi ada sedikit lupa gimana ya? Bismillah. Tunggu. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau saya iya, saya kalau ada lupa sebenarnya tadi. Kalau saya kan biasanya bisa menempatkan karakter-karakter bacaan seseorang. Kalau menurut saya Mas Eko ini cocoknya menggunakan atau menirukan Syekh Abu Bakar Syatiri. Pernah dengar? Belum, gimana nanti gitu? Bisa dilihat. Iya, coba nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Karena apa? Karakternya tadi rendah ya nadanya. Iya, benar. Jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita ngajari seseorang itu melihat dulu karakter. Atau ada orang pengen nyontoh menirukan saya ini tapi karakternya seperti nggak bisa. Oke. Tapi kalau kita sudah mempelajari Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari sampai betul-betul kalau bahasa Jawanya sampai lanya, sampai dapat banget, insya Allah untuk menirukan yang lain-lain lebih bisa. Karena apa? Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari itu gudangnya ilmu. Masya Allah. Istilahnya kalau bahasa sekarang profnya seperti itu. Oke. Jadi emang sangat banyak sekali variasi yang bisa kita ambil dari beberapa irama-irama tadi, karena kan kalau untuk belajar irama sendiri itu memang butuh proses tentunya, nggak hanya 1 pekan atau 2 pekan. Kalau modalnya memang teman-teman kalau memang sudah bisa menyanyi sebelumnya memang lebih mudah ya tentunya, karena kan untuk melatih suara perut dia. Iya, suara perut itu juga butuh latihan, karena dulu juga saya untuk melatih suara perut itu juga sangat butuh waktu, karena dulu sering pakai suara itu dada. Baru iya lebih cempreng. Memang ada beberapa ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, apalagi pas mengiramakan, ini ada beberapa nada yang harus diambil tepat mulai dari awal. Terutama para imam-imam masjid besar, masjid-masjid yang banyak makmumnya, itu kalau bisa dicari seorang imam yang memang betul-betul paham dengan ayat-ayat suci Al-Quran, paham dengan irama. Karena ada kan ketika mereka ngimamin, nada takbiratul ikhramnya udah terlalu ketinggian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terlalu tinggi. Terlalu ketinggian. Jadi kalau bisa pas mulai dari awalnya, nadanya ngambilnya pas. Contoh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya ambil dari rendahnya Allahu Akbar, kemudian pas basmalah atau alhamdulillahirabbil alamin langsung ambil nada di atas lafaz Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi takbir mulai dari awal, jangan terlalu ketinggian seperti itu. Oke. Itu ilmu baru juga buat saya. Insya Allah lain kali kita akan ngobrolin seperti apa sih imam yang profesional itu. Siap. Jadi emang sangat banyak sekali ya berkaitan dengan tentang irama dan tentunya cara mempraktekkan irama itu dalam ibadah-ibadah seperti sholat dan ibadah tadabbur untuk Quran itu juga sangat banyak tentunya ya. Kita coba untuk bisa istilahnya ini. Teman-teman di sini kalau ingin belajar irama itu ada beberapa istilahnya itu motivasi nggak? Harus nonton murotal ataupun dengerin murotal? Itu tips terakhir buat teman-teman di sini. Ada gak Ustaz Baigi? Jadi tips sebenarnya kalau pengen bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dalam hal ini dibarengi dengan irama ataupun nada yang tepat, ini harus berguru. Iya tentu berguru. Harus punya pembimbing. Kalau hanya sekedar lihat YouTube, terkadang kita bisa menirukan, tapi kalau ada kesalahan kita nggak ada yang mengingatkan gitu. Iya tentu. Ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat di Vertizon TV, channel Vertizon TV. Dulu kita pernah kolaborasi yang mencontohkan puluhan atau bahkan hampir 40. Ratusan. Belum. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu juga share di channel ya, itu mencontohkan 20 imam. Oh, Masya Allah. Baru 20 imam. Baru 26. Berapa? 20 imam. 20 syekh dari 20 syekh, Masya Allah. Kalau bisa Allah masih ada 48 lagi. Wah, yang luar biasa banyak contohkan. Itu. Kalau boleh tahu channelnya apa itu? Gak apa-apa biar teman-teman tahu. Al-Baihaqi Arif Official. Teman-teman itu bisa langsung dicek. Lihat di sini. Iya. Nanti langsung cek di situ. Al-Baihaqi Arif Official. Dan di situ memang kebanyakan hampir 95% memberikan motivasi, edukasi dan juga ada beberapa hal tentang kajian-kajian Islam. Masya Allah, luar biasa ini Ustadz Baihaqi. Wah. Dan tentu kita mungkin masih banyak sekali ya obrolan-obrolan berkaitan dengan irama, karena kalau berkaitan dengan irama sendiri kan memang tidak hanya belajarnya itu satu pertemuan atau dua pertemuan tentunya ya. Harus istiqomah tentunya, dan itu butuh waktu lama tentunya ya. Tapi kalau kita lihat waktunya memang terbatas untuk pertemuan kali ini ya. Ya insya Allah. Kita sambungkan lain waktu saja ya nanti ya. Ya insya Allah. Kita nanti akan hadirkan lagi Ustadz Baihaqi untuk bisa mengajari kita tentang irama-irama. Kita nanti bisa tirukan Syekh Misyari Rosyid atau Syekh Sudais. Yeah. Tentunya akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya nanti kan. Insya Allah. Mungkin pertemuan untuk kali ini kita akhiri dulu Ustadz mungkin. Ya insya Allah apa. Iya. Dan kita bisa pesan-pesan atau ada yang disampaikan? Ya, pesan dari saya pribadi khususnya dan buat teman-teman Vertizon TV, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya ada sebuah doa, Allahumma ma'al Quran. Ya Allah, golongkan saya bersama orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran. Seperti Allah. Jadi Al-Quran itu juga termasuk pembawa syafaat ya di yaumul kiamah tentunya kan. Dan kita bersama-sama untuk berdoa semoga kita didekatkan dengan Al-Quran dan semoga interaksi kita dengan Al-Quran di dunia ini semoga bisa memberikan keberkahan di yaumul kiamah kelak. Dan mungkin itu pertemuan untuk kali ini Ustaz. Kita nanti bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih juga buat owner dari Vertizon TV, Mas Andi Antoni. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Mungkin itu ya teman-teman bisa kita sharing pada pertemuan kali ini dan semoga bisa bermanfaat, dan kita lanjutkan di podcast Vertizon TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.